Perkenalkan, nama saya Yeremina Mahuri, NPM 1211420120011, kelas D, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, jenis tugas gambar anatomi tubuh manusia bagian posterior dan anterior, beserta penjelasan dan fungsi masing-masing bagian pada gambar, serta macam-macam jaringan dan fungsinya. Dosen pengampu saya, Ibu Grace Wakano, SKP MKEP. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anterior dan posterior. Anterior yang artinya tubuh bagian depan, sedangkan posterior yang artinya tubuh bagian belakang. Inilah gambar bagian-bagian dari posterior dan anterior. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama bagian-bagian pada anterior. Bagian yang pertama yaitu orbital. Orbital artinya rongga tulang yang berisi bola mata beserta otot, pembuluh darah, dan sarafnya. Orbital berfungsi sebagai pelindung kedua bola mata. Bagian anterior yang kedua yaitu oral. Oral yang artinya berkenaan dengan mulut. Nah, mulut berfungsi untuk berbicara, bernafas, bahkan juga dapat mengunyah makanan dengan halus, agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Bagian anterior yang ketiga yaitu pada nasal. Nasal yang artinya berkaitan dengan hidung. Fungsinya menghirup udara, menyaring udara, dan juga berperan dalam resonansi suara. Bagian yang keempat yaitu cervical. Cervical yang artinya berkenaan dengan leher. Fungsinya menjadi jalur tempat saraf dan pembuluh darah. Bagian yang kelima yaitu digital. Digital mempunyai gambaran jari-jari, berfungsi untuk membentuk struktur dan jemari. Bagian yang keenam yaitu patella atau knie, yang artinya tutup lutut yang biasa kita sebut dalam bahasa sehari-hari yaitu tulang tempurung. Fungsinya melindungi persendian lutut serta membantu pergerakan. Penjelasan yang kedua yaitu pada bagian-bagian posterior. Bagian posterior yang pertama yaitu lumbar. Lumbar yang artinya bagian dari tulang belakang yang berisi 5 tulang terletak di bagian bawah punggung Anda, berfungsi untuk menopang sebagian besar berat badan. Bagian posterior yang kedua yaitu dorsal. Dorsal artinya punggung. Nah, fungsinya melindungi saraf tulang belakang. Bagian posterior yang ketiga yaitu occipital. Fungsi dari occipital adalah struktur komposit di otak, berfungsi bertanggung jawab untuk pengenalan objek. Bagian posterior yang terakhir yaitu gluteal. Gluteal yang artinya bokong atau pantat. Fungsinya tempat tumpuan badan ketika duduk. Dan yang kedua yaitu pada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bergabung untuk menjalankan fungsi tertentu. Di dalam tubuh manusia terdapat 4 jenis jaringan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan di luar tubuh di dalam tubuh. Fungsi utama jaringan epitel yang pertama sebagai pelindung, menghasilkan cairan, penyerapan, pergerakan, absorpsi, dan sekresi. Jenis jaringan epitel terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, selapis gempeng. Selapis gempeng fungsinya melapisi pembuluh darah, kelenjar getah bening, dan alveoli paru-paru. Yang kedua, epitel selapis torak, berfungsi melapisi usus. Yang ketiga, epitel selapis kuboid, fungsinya ditemukan pada ovarium dan tiroid. Yang keempat, epitel berlapis gepeng, fungsinya menyusun epidermis kulit. Yang kelima, epitel berlapis torak, fungsinya ditemukan pada ductus. Yang terakhir yaitu epitel bertingkat torak, berfungsi sebagai membentuk lapisan saluran pernapasan. Jaringan yang kedua yaitu jaringan ikat. Fungsi dari jaringan ini menyangga dan mengikat struktur-struktur di dalam tubuh. Inilah gambar jaringan ikat. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, jaringan pengikat serabut longgar. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa jaringan ini mempunyai ruang yang besar dan memisahkan serabut dan sel. Nah, serabut yang menyusun jaringan ini terdiri atas 2 jenis, yaitu jaringan elastis dan jaringan tidak elastis. Jaringan ikat yang kedua yaitu jaringan pengikat serabut padat. Dari gambar tersebut, jaringan ini mempunyai sel, serabut putih, dan serabut elastis, dan merupakan satu jalinan yang membentuk jaringan tersebut. Jaringan ini terdapat di seluruh bagian tubuh, terutama di bawah kulit. Yang ketiga, jaringan darah. Terlihat bahwa jaringan darah mempunyai sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Yang keempat, jaringan lemak. Jaringan ini terdapat di bawah lapisan kulit dan fungsinya menjadi salah satu tempat menyimpan bahan makanan untuk tubuh. Yang kelima, jaringan tulang rawan.
Dari gambar tersebut dapat kami lihat bahwa jaringan ini sangat kuat. Yang keenam dan yang terakhir, jaringan tulang. Jaringan tulang ini merupakan jaringan ikat yang sangat kuat di dalam tubuh. Dan tulang ini terdiri atas zat organik dan zat anorganik. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang melakukan gerakan baik oleh badan secara keseluruhan maupun oleh berbagai bagian tubuh yang satu. Jaringan ini terdiri atas 3 jenis dasar. Yang pertama, otot lurik. Diberi nama lurik karena penampakannya bergaris-garis atau berlurik. Bisa dilihat di gambarnya, berkontraksi secara sadar, dan otot ini terdapat pada kulit bagian lengan. Otot ini juga memiliki nukleus, berfungsi memicu kontraksi yang menunjang pernapasan dan pergerakan. Yang kedua yaitu otot jantung. Jaringan ini tersusun atas jaringan lurik. Serabutnya merupakan unit seluler terpisah yang tidak mengandung banyak nukleus. Ditemukan di jantung dan berfungsi sebagai memompa darah menuju jantung maupun sebaliknya. Yang ketiga dan yang terakhir, otot polos. Otot polos ini terdapat pada lambung, usus besar, dan usus halus. Aktivitasnya dirangsang oleh sistem saraf autonom. Serabutnya berbentuk gelendong. Dengan pada manusia yang terakhir yaitu jaringan saraf, berfungsi sebagai komunikasi, mengandung neuron atau sel yang sangat khusus yang menghasilkan dan menghantarkan impuls saraf. Terdiri dari yang pertama, dendrit. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Yang ketiga, nukleus. Nukleus berfungsi sebagai mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang keempat, akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke saraf lainnya. Yang kelima, selubung miliar. Melindungi serta mengisolasi akson dan juga untuk meningkatkan transmisi impuls listrik keduanya. Yang keenam, nodus Ranvier. Berfungsi mempercepat impuls saraf. Dan yang terakhir yaitu akson. Akson terminal berfungsi menerima impuls dari badan sel dan menghantarkan sel ke neuron lain. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.